urut 008 dengan judul sarahan Makan Sehat dan Bergizi menurut konsep Islam dengan surah rujukan Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin khairil umam wa nashkuruhu ala ni'matil Islam wa ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin jamaah syar'il Quran di bumi Sailun Salimbai yang kami banggakan. Tokoh besar dalam bidang kedokteran, filsafat dan gizi, Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine membahas secara detail tentang makanan dan pengaruhnya bagi kesehatan. Menurutnya, makanan adalah faktor utama dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang datang jika tidak dikendalikan. Di dalam Islam, perilaku manusia sangat dipengaruhi apa yang ia konsumsi, karena makanan berpengaruh pada dimensi spiritual, intelektual, dan moral, sehingga kearifan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi menjadi sangat penting. Namun sayangnya hadirin, di tengah perkembangan masyarakat modern saat ini, persoalan makanan sehat dan bergizi sering terabaikan. Bisa disebabkan karena konsumsi makanan instan yang mendominasi, kurangnya pemahaman tentang gizi, bahkan kesenjangan sosial ekonomi. Betul hadirin. Oleh karena itu, menarik permasalahan ini untuk dibahas, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Makanan Sehat dan Bergizi menurut konsep Islam, dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
طيبات ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Anil Quran menjelaskan bahwa thayyiban fa innahu ya'ni bihi tahirun ghairu najisin wala muharramin. Maksudnya kata thayyiban adalah suci, tidak najis dan tidak haram. Sementara itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa mustataban fi nafsi ghairu dharrin lil abdani wa lil ukuli. Sesungguhnya yang baik itu tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa halalan hal wa qila maf'ulun wa summiyal halalu halalan al-inhilali uqdatal khotori anhu. Maksudnya kata halalan merupakan objek atau maf'ul, sedangkan kata thayyiban merupakan penjelas atau hal. Jadi status halal diperlukan karena ia inhilal atau membebaskan dari larangan yang ada untuk mengkonsumsi sesuatu. Kemudian thayyiban merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i adalah sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan penjelasan tafsir tersebut, jelaslah bahwa prinsip dasar makanan sehat dan bergizi menurut konsep Islam halalan thayyiban. Hal ini menjadi sangat penting karena makanan bukan semata-mata kebutuhan pokok dalam kehidupan, melainkan juga berpengaruh pada perilaku manusia berupa sifat, tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, di dalam Islam makanan sehat dan bergizi berimplikasi pada aspek kemanusiaan, karena apa yang ia makan akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan kesehatan. Sementara itu pada aspek ketuhanan akan mempengaruhi kemakbulan doa serta membawa keberkahan dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, innal abda la yaghzibul luqmatal harama fi jawfi, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yawma."
dan demi jiwaku di tangannya. Sungguh, jika ada manusia yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadirin yang berbahagia, dalam perkembangannya di berbagai tempat kita masih menemukan anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Bahkan tidak jelas sumber makanan tersebut halal atau haram karena faktor kemiskinan. Lihatlah hadirin, angka kemiskinan pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 24,6 juta penduduk atau setara dengan 8,57%. Hal ini tentu sudah berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan anak-anak Indonesia karena mengalami kekurangan gizi. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2024, anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi sebesar 4.482.340 atau setara dengan 19,8%. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 mencanangkan program MBG atau makanan bergizi gratis bagi pelajar. Program ini menurut proyeksi Badan Gizi Nasional menekan biaya sebesar 457 triliun rupiah meskipun lauk pauknya hanya telur dan sambal terasi. Bahkan tidak sedikit terjadi kasus siswa yang mengalami keracunan. Namun dengan demikian, setidaknya program ini merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Meski begitu, pola dasar dari program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar menyentuh akar permasalahan gizi di kalangan pelajar, baik dari aspek standar gizi, kehalalan wadah makanan, serta produksi makanan yang disinyalir dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jangan tertipu iklan menggoda, lihatlah berbacalah fakta. Gizi seimbang jadi utama untuk hidup sehat sentosa. Bila pulang halal jelas dari zat baik dan tidak keras, hindari yang haram meski terasa puas karena Allah Maha membalas, karena Allah Maha membalas. Lantas hadirin, bagaimanakah sesungguhnya konsep Islam menjelaskan makanan sehat dan bergizi yang paling ideal? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan bersama-sama Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin jamaah Syekhul Quran yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Mukhtasar menjelaskan bahwa kulu minar rizqil ladzi ahallahu Allahu lakum thayyiban ghairu khabisin wattaqullaha fi jami'i arikum fa inna zalika min khisalil mu'minin. Makanlah dari rezeki Allah yang telah dihalalkan untuk kalian, yang baik dan bukan yang buruk. Bertakwalah kepada Allah dalam semua urusan kalian, karena itu sifat-sifat orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merangkai perintah untuk memakan makanan halal lagi baik dengan perintah bertakwa kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut memiliki dua ciri. Pertama, makanan halal lagi baik diikuti dengan tindakan yang merujuk pada ketakwaan. Memakan makanan halal lagi baik bukan sekedar indikator takwa kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang bertakwa kepada Allah. Ubay berkata, "Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Pernah wahai Ubay." "Lalu apa yang engkau lakukan?" "Saya akan berhati-hati melewati jalan tersebut." Demikian hakikat bertakwa kepada Allah, yaitu berhati-hati dalam setiap langkahmu, berhati-hati dalam ucapanmu, serta berhati-hati terhadap apa yang engkau makan. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar yang dikenal dengan kehubudannya dan kehati-hatiannya dalam perkara halal dan haram, ketika beliau tinggal di negeri Syam, beliau tidak mau memakan buah-buahan dari negeri tersebut. Saat ditanya mengapa alasannya, beliau menjawab, "Di negeri Syam banyak sekali kebun-kebun wakaf yang sudah tidak jelas status kepemilikannya. Aku khawatir jika memakan buah-buahan tersebut yang berasal dari kebun-kebun wakaf itu." Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam, makanan sehat dan bergizi akan membentuk perilaku dan aliran darah yang terhubung sehingga perbuatan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang sering memakan makanan haram, maka hati dan pikirannya cenderung akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau manusia. Begitu pula sebaliknya, jika manusia sering memakan makanan halal dan baik, maka hati dan pikirannya cenderung akan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, makanan halal lagi baik diikuti dengan perbuatan yang merujuk pada keimanan. Menurut para tokoh besar Islam, memakan makanan halal
lagi baik, bukan sekedar kewajiban syariat, tetapi juga sarana melahirkan keimanan yang baik dan perbuatan yang benar. Keimanan yang baik akan terlihat dari tindakan yang nyata seperti ibadah dan akhlak mulia. Oleh karena itu hadirin, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa makanan sehat dan bergizi menurut konsep Islam harus dilandaskan dengan kata halalan thayyiban agar terhindar dari penyakit jasmani, penyakit rohani, dan kelalaian hati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum